Bab 196, Bepergian ke Kerajaan Cromwell. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Setelah mendengar perkataan Dell, Akar dan Knox berkomentar tentang bahaya Laut Utara selama beberapa menit. Pada saat yang sama, Peter berdiri di sana, mengamati dan mendengarkan orang-orang ini. Peter tidak menyadari keberadaan kelompok bajak laut yang menculik Emlyn atau bahwa mereka yang menangkapnya adalah anggota organisasi yang bahkan memiliki kaisar spiritual. Mengapa organisasi dengan kekuatan seperti itu peduli dengan bagian utara benua tengah? Dia bertanya-tanya, mencoba memahami mengapa kekuatan asing masuk ke tempat yang lemah ini. Hal seperti itu tidak biasa dilihat. Ini sangat berbeda dari apa yang dilakukan sekte-sekte kerajaan Flaming. Lagi pula, ketika sekte-sekte kekaisaran ini mencari talenta-talenta muda, menyelenggarakan turnamen spiritual selama ribuan tahun, kelompok bajak laut ini beroperasi dalam bayang-bayang, jarang memperlihatkan diri mereka sendiri. Faktanya, di bagian utara benua tengah, masyarakat awam bahkan tidak menyadari kekuatan yang ditandai dengan segitiga merah ini. Hal ini terlihat dari fakta bahwa Stuart muda tidak mengenali simbol ini ketika Emlyn menceritakan kisahnya kepadanya. Hanya beberapa orang dari dunia kriminal dan beberapa keluarga bangsawan di wilayah tersebut yang menyadari sebagian dari kekuatan organisasi bajak laut ini, yang tidak diragukan lagi sekuat sekte Flaming Empire. Namun yang jelas, tidak satu pun dari orang-orang ini yang mengetahui betapa kuatnya organisasi misterius ini, sehingga tidak satu pun dari mereka yang mengetahui dari mana asalnya, atau mengapa organisasi itu ada di sini. Mereka sepertinya hanya membiayai beberapa kelompok bajak laut dan bandit tanpa ikut campur lebih jauh di area ini. Bagaimanapun, setelah berbicara sebentar, sebelum mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke urusannya sendiri, Akar tiba-tiba melihat ke arah Dell dan bertanya. Dell, apakah kalian akan berkeliaran lebih lama lagi? Untungnya, tidak, haha. Aku akan meninggalkan kota buruk ini dalam beberapa jam. Aku akan pergi ke kerajaan Cromwell untuk berbisnis. Mendengar ini, Akar merasa lebih baik mengetahui bahwa orang-orang ini akan segera pergi. Itu hebat. Mudah-mudahan, aku tidak akan mendapat masalah lagi dengan serangga-serangga ini selama beberapa bulan. Setelah itu, kelompok-kelompok itu segera berpencar, dengan Akar meninggalkan tempat itu dengan sedikit senyum di wajahnya, sementara ketiga bajak laut yang menculik Peter berangkat berjalan-jalan di kota tanpa nama ini. Peter, sebaliknya, dibawa ke tempat yang dikelola oleh pria kurus itu. Segera, setelah para penculiknya pergi, Knox tua menarik Peter ke bagian terdalam dari tempat itu, di mana banyak kandang baja yang penuh dengan manusia. Tempat itu remang-remang karena kurangnya jendela di sana, dan ada tanah berlumpur di lantai, di mana terlihat genangan air berwarna coklat, tidak jauh dari sekian banyak sel yang ada di sana. Namun tidak hanya itu, selain penampilannya yang merendahkan, bau feses dan urin pun sangat menyengat hingga membuat Peter muda merasa tidak enak saat memasuki tempat itu. Tempat apa ini? Dia bertanya-tanya, karena wajahnya terlihat jijik. Pada saat yang sama, saat dia bertanya pada dirinya sendiri, dia bisa melihat dengan lebih jelas orang-orang yang berdiri di sana saat dia ditarik rantainya oleh Knox tua. Ada laki-laki dan perempuan di dalam kandang itu, kotor dan tampak menyedihkan. Beberapa dari mereka tampak kekurangan gizi dan dehidrasi, bahkan terlihat lebih buruk daripada Peter. Faktanya, beberapa dari mereka bertelanjang dada, meninggalkan punggung mereka yang sangat memar, penuh bekas luka yang terlihat seperti cambuk. Beberapa tampak menggigil kesakitan dan kelaparan, sementara yang lain hanya berdiri di sana, duduk di lantai dengan wajah sedih. Peter tidak mengetahuinya, tapi semua orang yang dia lihat di tempat ini adalah orang-orang seperti dia yang telah kehilangan kebebasannya beberapa waktu yang lalu. Beberapa bahkan memiliki talenta hitam, sementara sebagian besar bertalenta biru. Di bawahnya, tidak ada permintaan. Itu sebabnya Dell dan rekan-rekannya tidak mau repot-repot mengampuni nyawa para korban yang memiliki talenta putih yang rendah hati, seperti yang terjadi pada keluarga tak berdosa yang telah mereka bantai dalam perjalanan ke kota ini. Tapi itu bukan apa-apa bagi mereka. Orang-orang seperti Dell menyukai kekacauan, gambaran keputusasaan yang dibuat sebagian orang di depan jalan buntu, suara-suara teror yang mereka buat ketika mereka disiksa. Dan tak heran orang seperti dia menjadi penjahat di dunia ini. Pembunuhan adalah hal biasa di dunia spiritual, di mana orang-orang harus bersaing untuk mendapatkan sumber daya, tanah, bisnis, Dell. Namun perbedaannya adalah orang-orang biasa hanya melakukan hal itu jika diperlukan. Di sisi lain,
Orang sadis seperti Del, ketika melakukan ini, mereka merasakan kenikmatan yang tak terlukiskan, yang memberi mereka kesenangan dan kegembiraan. Karena itu, mereka tidak berhenti pada pembunuhan yang diperlukan saja. Cepat atau lambat, mereka akhirnya membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Dan sejak saat itu, keadaannya menurun. Melakukan sesuatu untuk pertama kalinya selalu yang tersulit. Setelah itu, segalanya menjadi lebih mudah. Pokoknya setelah ditarik oleh pria kurus itu, Peter akhirnya dijebloskan ke salah satu sel. Orang tua itu keluar dan berkata dengan lantang kepada pria lain di tempat itu. Mulailah membawa sel-sel ini ke kapal Del. Cepatlah, dia akan keluar dalam beberapa jam. Setelah itu, beberapa waktu berlalu, dan tak lama kemudian bangunan besi tersebut mulai dikosongkan. Beberapa dari tawanan ini kadang-kadang ditempatkan di sel yang lebih kecil di luar tempat ini sementara suara ratapan terdengar. Peter kemudian duduk di dalam sel tempat dia dijebloskan, mengamati sekelilingnya. Ada 9 orang lain bersamanya, 3 perempuan dan 6 laki-laki. Namun, sulit untuk menebak usia orang-orang ini mengingat betapa buruknya perlakuan terhadap mereka. Peter mungkin berada dalam kondisi yang menyedihkan, tapi orang-orang di sini telah menjalani kenyataan penawanan selama berbulan-bulan, dan keadaannya semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Karena itu, mereka terlihat lebih menyedihkan daripada sersan muda, yang merupakan seorang pemula dalam kehidupan budak ini. Tiba-tiba sebuah suara serak terdengar dari belakang Peter. "Nak, dari mana asalmu?" Seorang laki-laki yang kekurangan gizi, namun tingginya lebih dari 2 meter, bertanya sambil jongkok di tempat itu. Mendengar ini, Peter menoleh dan memandang pria yang tampak seperti seorang penatua di saat-saat terakhirnya, lalu dia menjawab. "Saya berasal dari Kerajaan Ombak." "Oh, satu lagi dari Kerajaan Ombak ya," kata pria itu sebelum menghela nafas. Orang tua ini telah diperbudak beberapa bulan yang lalu, jadi dia terbiasa melihat tawanan baru berdatangan. Awalnya dia berasal dari Kerajaan Akhir. Namun, dari asal-usul budak terakhir yang datang, nampaknya mereka bergerak semakin jauh dari tempat lelaki tua ini berasal. "Ah, sepertinya kita sedang menuju ke Kerajaan Cromwell," dia bergumam pada dirinya sendiri sebelum akhirnya memperkenalkan dirinya. "Kamu bisa memanggilku Joey. Siapa namamu, Nak?" "Nama saya Peter." Baiklah Peter. Aku akan memberimu petunjuk, mungkin kamu sudah mengetahuinya, tapi lebih baik mendengar nasihat yang sama 2 kali daripada tidak pernah dinasihati. Pokoknya jangan terlalu berharap dalam hati. Saat kita memasuki pasar budak, masa depan kita akan ditentukan. Jadi, cobalah untuk tidak menarik perhatian yang tidak perlu. Beberapa orang yang lebih kejam mungkin mencoba membeli Anda hanya untuk memuaskan hasrat kotor mereka. Setelah itu, dia memandang Peter sejenak dan kemudian menunjuk ke sebuah sel tidak jauh dari situ. Di sana, di mana Joey menunjuk, seorang pria terbaring di lantai dalam posisi yang canggung. Salah satu lengannya hilang, satu kakinya tampak lebih panjang dari yang lain, dan akhirnya, wajahnya berubah bentuk sama sekali, seolah-olah seseorang telah menggunakan pisau untuk memotongnya dari sisi ke sisi. "Apakah kamu melihat anak itu? Dia adalah seorang bangsawan dari Kerajaan Ombak." Tetap saja, karakter impulsif dan kekanak-kanakan yang dia miliki, membuatnya berpikir dia bisa melarikan diri setelah dijual di pasar budak. Pokoknya, dia menangkap milik seseorang, perhatiannya dan berakhir dalam keadaan seperti itu. Sekarang dia hidup dalam situasi ini atas perintah orang yang melakukan itu padanya. Joey kemudian menghela nafas dengan ekspresi kasihan di wajahnya dan berkata, "Kematian bukanlah hal terburuk yang bisa terjadi pada Anda. Ingatlah itu." "Saya mengerti," Peter berkata dengan suara rendah ketika dia melihat tatapan sedih di matanya seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya sendiri. Berjam-jam telah berlalu sejak Peter bertemu Joey tua ketika seluruh kelompok tawanan telah dipindahkan ke dalam kapal bajak laut, tempat mereka akan tinggal selama perjalanan ke Kerajaan Cromwell. Menurut apa yang Peter dengar dari Joey tua, perjalanan ke kota di mana terdapat pasar gelap kerajaan itu memakan waktu sekitar 10 hari perjalanan, dimulai dari tempat yang diberitahukan Peter kepadanya. Joey adalah seorang lelaki tua berusia lebih dari 400 tahun yang mengetahui bagian utara benua tengah seperti punggung tangannya. Dan meskipun dia jarang melihat sinar matahari selama berbulan-bulan dia kehilangan kebebasannya, dia masih bisa menebak di mana dia berada, mengingat apa yang dikatakan Peter kepadanya. Bagaimanapun, keesokan harinya, sebuah kapal bajak laut besar meninggalkan kota tanpa nama itu,
berlayar ke sisi selatan tempat mereka berada. 3 hari berlalu dengan cepat, dan perahu kelompok bajak laut yang dipimpin oleh Del telah meninggalkan wilayah lautan Kerajaan Ombak. Ini adalah kawasan maritim yang damai, baik dari segi dinamika iklim dan tidak adanya binatang laut tingkat tinggi, serta lalu lintas kapal. Pertama, iklim wilayah di dunia spiritual dapat bervariasi tergantung pada kekayaan alam yang ada di wilayah tertentu. Dan tidak dapat dipungkiri, jika hutan yang luas dapat mengubah iklim seluruh wilayah benua, misalnya dengan meningkatkan kelembapan relatif akibat transpirasi tanaman, hal serupa dapat terjadi jika energi spiritual terlibat. Dan secara umum, sedikitnya energi spiritual gratis di suatu wilayah berarti stabilitas iklim juga akan lebih tinggi. Oleh karena itu, lautan di dekat utara benua tengah merupakan tempat dengan iklim yang relatif damai. Tak hanya itu, nyatanya seluruh wilayah tempat tinggal Minos tidak terkena dampak lingkungan yang signifikan, seperti keberadaan pulau terapung misalnya. Tapi itu tidak nyaman saat ini. Kedua, seperti makhluk hidup, air juga bisa mengandung sebagian energi spiritual alami, seperti dalam kasus air kerajaan Tata Ruang, yang telah digunakan Minos untuk memperkaya spiritualitas budaya yang ditanam di dataran hitam. Dan kekayaan spiritual yang ada di lautan, di dalam air laut, itulah yang menjadikan kawasan maritim memiliki tingkat konsentrasi spiritual yang rendah, sedang, atau tinggi. Oleh karena itu, juga tidak ada hewan laut tingkat tinggi di sekitar wilayah yang dilalui kapal bajak laut Del, karena ini adalah wilayah dengan konsentrasi spiritual rendah hingga sedang. Dan yang terakhir, populasi wilayah utara benua tengah adalah yang terkecil dibandingkan dengan wilayah lain di dunia spiritual, dan juga merupakan wilayah dengan daya beli paling kecil. Oleh karena itu, jumlah kapal yang melintasi lautan yang meliputi wilayah ini jauh lebih sedikit dibandingkan bagian lain di dunia spiritual, dan tidak banyak pergerakan di sekitar sini. Hari cerah, dan perairan Zamrud di dunia laut regional Kerajaan Brown, tempat kelompok tersebut berada pada saat itu, dapat dilihat di balik cakrawala seolah-olah itu adalah satu-satunya bagian dari dunia. Hari itu panas, lebih dari 40 derajat Celcius 104 derajat Fahrenheit karena mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan jelajah yang dapat ditangani oleh susunan spiritual yang ada di kapal itu. Kapal itu berukuran panjang sekitar 80 meter, lebar 20 meter, dan tinggi sekitar 3 lantai. Warnanya benar-benar hitam, dengan hanya bendera putih besar di tiang kapal itu, yang di atasnya terdapat lambang segitiga merah. Selain itu, tidak ada hal lain yang menarik perhatian kapal ini. Seperti halnya alat transportasi seperti ini, banyak orang yang hilir mudik memenuhi tanggung jawabnya masing-masing. Awaknya tidak banyak, namun sekitar 50 bajak laut di bawah komando Del mengoperasikan kapal yang baru diperoleh ini. Sementara itu, di lantai paling bawah kapal itu, terdapat ruang yang cukup luas dengan banyak sel yang tersebar, tempat para tawanan, yang sebelumnya berada di kota tanpa nama itu, ditampung saat ini. Dan seperti yang terjadi di gudang itu, tempat itu cukup gelap dan terdapat sisa-sisa kotoran di mana-mana, sementara panasnya siang hari membuat bau di tempat tertutup ini semakin parah. Para perompak tidak peduli dengan kondisi higienis para tawanan ini. Bagaimanapun, itu hanyalah barang dagangan untuk mereka, dan tidak perlu memberikan imbalan apapun. Faktanya, orang-orang ini bisa dianggap beruntung karena diberi makan dan minum setiap 3 hari. Jadi, tanpa melakukan apapun, lebih dari 400 orang di sana harus buang air di tempat itu karena tidak ada satupun dari mereka yang cukup kuat untuk menekannya, reaksi alami dari tubuh mereka. Dan itu hanya membuat perjalanan itu semakin merendahkan dan membuat putus asa bagi mereka masing-masing. Bagaimanapun, Peter sekarang berada di sel bersama 4 tawanan lainnya, duduk di lantai logam di tempat itu, yang terasa panas seperti penggorengan yang baru digunakan. Ada beberapa butir keringat di wajahnya dan tatapan lelah di matanya. Jika ada orang yang menatap matanya lebih dekat, mereka akan melihat bahwa Peter hampir tidak sadarkan diri. Dan, kadang-kadang, dia bisa memfokuskan pandangannya dengan sempit, terkadang pingsan karena dehidrasi, yang diperparah oleh panas, terkadang kesadarannya sulit terjaga. Hal ini terjadi pada beberapa hari terakhir perjalanan, hampir dalam waktu yang lama, cara yang sama. Namun meskipun perjalanan dalam kondisi seperti ini sangat mengerikan, Peter tetap bertahan. Bahkan ketika Joey menasihatinya untuk menerima kenyataan baru ini, dia tetap memikirkan tentang keluarganya dan bagaimana dia ingin kembali ke mereka.
Peter tidak tahu apa yang terjadi pada keluarganya setelah hari itu. Namun dia berharap mereka telah sampai dengan selamat di kota kering. Dan dengan itu, setidaknya dia yakin orang tua dan adiknya bisa hidup nyaman. Sebagai anak yang bertanggung jawab, dia telah melindungi mereka bila diperlukan dan memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Karena itu, Peter masih bisa tetap tenang dan menanggungnya. Jika dia ingin bertemu mereka lagi, hanya dengan menanggung semua tantangan ini, dapatkah dia memiliki kesempatan untuk kembali ke keluarganya? Dan mengenai kemungkinan Minos datang. Untuk menyelamatkannya, Peter tidak memiliki ekspektasi tentang hal itu. Bukannya dia tidak mempercayai Minos dan apa yang diklaim dilakukan oleh tentara dataran hitam dalam situasi seperti ini. Namun mengingat kondisinya saat ini, mereka tidak pernah bisa menemukan keberadaan pastinya. Para perompak sedang menuju ke kerajaan Cromwell, tapi entah kemana Peter akan dikirim setelah itu. Dan bahkan jika tentara menemukan keberadaannya, Peter bisa saja dijual ke keluarga bangsawan terkemuka. Dengan itu, pasukan Minos mungkin tidak mampu menyelamatkannya. Mengingat semua ini, Sersan Peter tidak memiliki harapan akan terjadinya penyelamatan dalam jangka pendek. Dia hanya tidak menyerah karena dia tidak punya alasan untuk menyerah. Menyerah untuk mendapatkan kebebasannya kembali sama saja dengan menyerahkan nyawanya sendiri, dan jika itu masalahnya, tidak perlu menanggung apapun. Dia bisa saja bunuh diri dengan mengorbankan dirinya sendiri. Namun meski saat ini tidak ada banyak harapan, Peter setidaknya ingin tetap menjaga pikirannya, dengan harapan suatu hari nanti cahaya di ujung terowongan akan muncul. Bahkan jika dia tidak tahu bagaimana dia bisa lolos dari nasib kejam perbudakan ini, dia akan menjaga pola pikirnya tetap utuh dan menanggung apapun yang terjadi selanjutnya. Petrus tidak ingin mati, dia ingin menang dan kembali ke keluarganya. Pada saat ini, tiba-tiba seorang wanita mulai menggigil di lantai salah satu sel tersebut sementara busa putih mulai keluar dari mulutnya. Bantu dia, dia merasa mual. Seseorang berteriak sebelum tawanan lain di dekatnya mencoba mendekati wanita yang sedang kejang-kejang di lantai tempat itu. Joey yang berada di sel sebelah Peter kemudian berbicara dengan suara pelan. Ah, sudah berapa lama kita berada di neraka ini? Sepertinya kita sudah berada di sini selama sebulan penuh. Tidak melihat cahaya siang hari dan indera mereka terpengaruh oleh panas, kekurangan air dan makanan, telah membuat mereka bingung. Oleh karena itu, teror perjalanan perahu ini seakan terus berkepanjangan bagi mereka. Saya kira butuh waktu 2-4 hari. Peter berkata dengan suara serak dan lemah. Tidak mungkin, jika kita harus melanjutkan penyiksaan ini lebih lama lagi, kita akan mati di sini. Orang lain yang berdiri di dekatnya berseru menyangkal. Jika hanya 2-4 hari telah berlalu, maka mereka bahkan belum setengah jalan dalam perjalanan ini. Tapi bahkan sekarang, banyak dari mereka yang hampir tidak mampu mengatasi situasi saat ini. Sulit untuk hidup tanpa makanan, air, istirahat, terutama ketika mereka tidak diizinkan bercocok tanam. Dengan energi spiritual, dampak buruk yang mereka rasakan akan segera berkurang, tapi sayangnya bagi mereka, kalung spiritual ada di sana untuk menghentikan mereka melakukan hal seperti itu. Dia benar, butuh waktu 2-4 hari. Mereka hanya memberi kami makan sekali sejak perjalanan dimulai, dan itu pada hari pertama perjalanan. Tapi kami selalu diberi makan setiap 3 hari, pada perjalanan sebelumnya. Seorang wanita yang terbaring di sel yang sama dengan Peter berkomentar sambil berbicara perlahan, berusaha meminimalkan pengeluaran energi. Dia kemudian melanjutkan, kalau lebih lama dari itu, maka kami sudah mendapat lebih banyak makanan dan air. Lagi pula, kami tidak ada gunanya jika kami mati di pasar gelap. Setelah itu, keheningan menyelimuti tempat itu. Kondisi buruk dalam perjalanan dengan perahu ini mulai menimbulkan disorientasi pada banyak dari mereka, terutama mereka yang lemah secara psikologis. Tubuh pastinya mempunyai batasnya, di mana ia bisa mulai bertingkah aneh. Namun jika pola pikir seseorang teguh, gigih, maka dampak dari apa yang terjadi tidak akan terlalu berarti bagi orang dengan kualitas tersebut. Petrus kemudian berkata, jangan terlalu banyak menghabiskan tenaga untuk berdebat. Pegang saja apa yang tersisa dalam hidupmu. Kalau mental kita kuat, kita bisa bertahan. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan kapal bajak laut kelompok Del telah melakukan perjalanan hampir sampai ke kerajaan Cromwell. Di hari-hari yang telah berlalu, rombongan lebih dari 400 tawanan itu mengalami kondisi yang sama di awal perjalanan ini. Panas terik membuat mereka sering merasa mual, dan bahkan di malam hari,
hal itu hampir tidak berpengaruh untuk mengurangi efek tersebut. Lagi pula, tidak banyak variasi suhu di wilayah maritim. Selain itu, berada dalam kegelapan sepanjang perjalanan ini telah membuat banyak dari mereka kehilangan jejak waktu dan bahkan ruang. Meskipun beberapa dari mereka tahu bahwa mereka akan pergi ke kerajaan Cromwell, mereka tidak tahu di mana mereka berada. Dan untuk sensasi sementara yang mereka miliki, itu tidak masuk akal. Bagi sebagian besar dari mereka, ini adalah neraka yang tiada habisnya, dan mereka tidak akan merasa aneh jika sudah bertahun-tahun sejak awal perjalanan. Mungkin tidak makan atau minum sepanjang waktu juga berkontribusi terhadap disorientasi ini. Lagi pula, setiap hari, tubuh mereka sepertinya bertambah tua beberapa tahun lagi, membuat mereka semakin tidak bisa dikenali. Tapi tentu saja, beberapa masih bisa merasakan waktu dan ruang, mengetahui bahwa mereka berada di sekitar kerajaan Cromwell dan mendekati akhir perjalanan dengan kapal. Hal ini terjadi pada Peter muda, Joey, dan wanita sebelumnya. Ketiganya memiliki kekuatan mental yang luar biasa, yang memungkinkan mereka melewati cobaan ini tanpa kehilangan kejernihan. Mengenai alasannya, masing-masing dari mereka punya alasan untuk terus hidup, mungkin balas dendam, mungkin mendapatkan sesuatu kembali, atau seseorang. Bagaimanapun, wanita yang dimaksud ini bernama Barbara. Di hari-hari yang telah berlalu, dia adalah orang yang paling dekat dengan tempat Peter dan Joey berada, dan dia juga salah satu dari sedikit orang yang kejernihannya dalam kondisi baik. Karena itu, mereka secara alami berkumpul dan bertukar beberapa informasi dasar. Dengan itu, Peter mengetahui bahwa Barbara berada di level 43, memiliki bakat hitam seperti yang dia miliki. Dia berusia 31 tahun dan merupakan bawahan dari keluarga bangsawan menengah di kerajaan akhir. Namun, dari apa yang Peter dengar darinya, keluarganya telah hancur beberapa bulan yang lalu, itulah sebabnya dia ada di sini hari ini. Tidak seperti bagian utara benua tengah lainnya, kerajaan akhir tidak mengizinkan perbudakan di dalam wilayahnya. Akibatnya, pihak yang menang dalam konflik tersebut telah menjual orang-orang yang selamat kepada bajak laut seperti Del, dan mengambil keuntungan dari nyawa mereka. Seorang budak tidak terlalu berharga di wilayah ini. Namun, seseorang dari budidaya tahap kelima dan memiliki bakat hitam, seperti Barbara, masih dapat menghasilkan beberapa puluh ribu kristal tingkat rendah. Lagi pula, para budak ini bisa menghasilkan bawahan masa depan bagi keluarga bangsawan yang membelinya. Itu bukanlah hal yang kecil. Setiap orang dengan talenta hitam memiliki peluang besar untuk mencapai tahap 6 kultivasi, raja spiritual. Dan seperti yang sudah diketahui semua orang, inilah kelompok kekuasaan yang dimiliki oleh para pemimpin regional. Bahkan jika raja spiritual adalah bawahan sebuah keluarga, bukan anggota, dia masih bisa mendapatkan wilayahnya sendiri, kesempatan untuk memulai keluarganya sendiri, dan mungkin suatu hari nanti menjadi leluhur dari kekuatan berpengaruh di wilayah ini. Oleh karena itu, setiap orang dengan talenta hitam memiliki potensi besar di bagian benua ini, dan keluarga budak di wilayah tersebut sangat menghargai tawanan dengan karakteristik ini. Bagaimanapun, perjalanan itu akan segera berakhir, tetapi tidak ada korban jiwa. Ini adalah perjalanan yang sangat merendahkan martabat fisik dan mental. Akibatnya, tidak semua orang mampu bertahan dalam situasi kritis dan semakin menyedihkan seperti ini, sehingga kehilangan kekuatan untuk terus melawan. Dan itulah yang terjadi. Dari lebih dari 400 orang, 26 orang meninggal karena kondisi perjalanan, baik karena dehidrasi maupun malnutrisi. Tidak semua orang di sana baru saja diculik, seperti yang terjadi pada Peter muda. Beberapa budak telah hidup dalam situasi ini selama lebih dari setahun, dan tentu saja, orang-orang seperti itu lebih rentan. Adapun bangsawan muda yang telah dimutilasi, yang ditunjukkan Joey kepada Peter, dia masih hidup. Pemiliknya telah membayar para perompak ini untuk membuatnya tetap hidup dan memastikan bahwa dia hidup selama mungkin di negara bagian ini. Ini adalah bagian dari hukuman yang diterimanya. Selain itu, tidak ada lagi korban jiwa atau upaya melarikan diri. Tidak mungkin orang-orang ini bisa melarikan diri saat ini atau bahkan kemana harus lari. Jadi, perjalanan sangat lancar bagi para bajak laut yang dipimpin oleh Del. Saat itu malam di kerajaan Cromwell, dan beberapa cahaya yang tersebar dapat dilihat di cakrawala pantai barat laut kerajaan. Di satu sisi terdapat lautan regional kerajaan Cromwell, sedangkan di sisi lain terdapat kota berukuran sedang, dengan banyak bangunan komersial dan perumahan. Sebagian kota dibangun dengan sangat baik,
dengan banyak bangunan baru dan baru dibangun, membuat kota ini sangat menyenangkan untuk dilihat. Namun, sekitar seperempat kota ini bergaya pedesaan, dengan bangunan-bangunan tua yang terbengkalai lebih dekat ke kawasan pesisir kawasan perkotaan tersebut. Jika seseorang datang ke tempat ini dari atas, pasti akan melihat kontras yang brutal antara tempat yang terlihat maju dan bersih dan tempat yang terlihat retrograd, tua dan kotor. Memang tempat ini ramai, tapi yang paling menarik perhatian adalah banyaknya kapal yang berlabuh di pelabuhan setempat. Terdapat beberapa dermaga di berbagai titik, dermaga, dan berbagai tempat sandar untuk kapal dan perahu dengan ukuran berbeda. Dan jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan melihat lebih dari 100 kapal berhenti di tempat itu saat ini. Banyak kapal yang terlihat tua, penuh bekas pertempuran, perbaikan yang buruk, karat, dan masih banyak lagi tanda lainnya yang terdapat pada kapal yang lebih sederhana. Namun ada juga beberapa kapal yang sangat terawat dan bersih bahkan bisa dibilang mewah. Dan ini normal di kota ini. Ini adalah kota di mana Black Barket Kerajaan Cromwell berada, kota Hadria, yang terletak di barat laut kerajaan, hanya beberapa ratus mil dari Farmland. Kota Hadria memiliki perekonomian yang kuat, yang berhubungan langsung dengan keberadaan pasar gelap dan kedekatannya dengan lahan pertanian. Namun, selain itu, lebih dari 400.000 penduduk tinggal di kota ini, sehingga menimbulkan dinamika perekonomian lokal tersendiri. Jelas sekali, ada berbagai macam layanan yang tersedia di Hadria, karena ribuan bangsawan lewat di sini setiap tahunnya. Pasar gelap menjual banyak barang selain tawanan kepada keluarga bangsawan ini. Tentu saja perbudakan menjadi andalan organisasi ini. Namun, seseorang dapat menemukan informasi, relik, teknik spiritual, susunan, binatang spiritual, dan banyak lagi, semuanya dicuri oleh bandit dan bajak laut yang menjual barang-barang tersebut di organisasi ini. Dan, secara umum, para bangsawan sangat senang mendapatkan sumber daya yang dipulihkan oleh para penjahat tersebut, bahkan terkadang membeli barang dari keluarga saingannya. Tentu saja, tidak menyenangkan ketika salah satu bangsawan ini melihat salah satu barang keluarganya di tempat seperti ini, tapi itu jarang terjadi. Keluarga yang terlibat dengan pasar gelap biasanya tidak terlalu menderita karena aksi bandit dan bajak laut. Bagaimanapun, mereka dulunya adalah organisasi yang kuat dan penuh kekerasan. Bagaimanapun, banyak orang dari seluruh kerajaan Cromwell mengunjungi kota Hadria setiap tahunnya, membuat tempat ini berkembang meskipun letaknya sangat dekat dengan lahan pertanian yang berkembang dengan baik. Dan beberapa saat kemudian, salah satu cahaya yang terlihat di kejauhan di Cakrawala Hadria semakin mendekati kawasan pelabuhan kota ini. Terakhir, terlihat sebuah kapal berwarna hitam dengan bendera besar di tiangnya dengan lambang segitiga merah. Ini adalah kapal tempat Del dan kelompok bajak lautnya melakukan perjalanan bersama para tawanan yang mereka bawa dari kota tanpa nama di Kerajaan Ombak ke sini, kota Hadria. Dan saat kapal bajak laut itu mendekati salah satu dermaga di pelabuhan lokal yang luar biasa, Del sudah berada di haluan kapal, memandang ke kota di depannya dengan senyuman di wajahnya. Dia senang berada di tempat ini. Ini adalah rumahnya, tempat tinggal kelompok yang dipimpin oleh Del ketika mereka tidak sedang berlayar di utara benua tengah. Namun tidak hanya itu, setelah beberapa bulan bepergian dan menculik banyak orang, dia akhirnya bisa mendapatkan kristal dalam jumlah yang banyak, yang memungkinkan dia menikmati beberapa minggu di tempat ini. Del kemudian melihat ke bagian kota yang menua, yang terlihat dari tempat mereka berdiri. Hahaha, begitu kita sampai di sini, aku akan pergi ke rumah Bordil Dears. Apakah kalian berdua mau ikut denganku? Menurutku iblis tua itu pasti menambahkan gadis kecil lain saat kita pergi. Dia berkata sesat saat berbicara dengan dua rekannya, yang ikut serta dalam penculikan Peter. Kekeke, tapi tentu saja, Bos Del. Pelacur kecil yang bersenang-senang dengan kita beberapa bulan terakhir ini tidaklah cukup bagi kita. Salah satu dari mereka menjawab dengan aneh. Setelah itu, kapal segera berlabuh di pelabuhan setempat, dan ketiga kompas tersebut segera melanjutkan perjalanan ke pedalaman kota Hadria sementara para perompak lainnya mengurus kapal tersebut setelah turun dari kapal di salah satu dermaga di pelabuhan setempat, Del dan kedua rekannya menuju kota tua Hadria, tempat mereka bisa bersenang-senang hingga subuh. Kelompok bajak laut yang dipimpin oleh Del telah tiba pada sore hari, jadi perlu beberapa jam sebelum mereka dapat mulai berbisnis di sekitar sini. Dengan itu, ketiga bajak laut itu akan memuaskan hasrat duniawi sambil menghabiskan waktu. Lagi pula, tidak butuh waktu lama,
dan ketiganya sudah melewati jalanan sibuk kota ini. Jika Peter ada di sini, dia akan melihat betapa berbedanya orang-orang di tempat ini dibandingkan dengan kota kering. Meskipun tidak banyak perbedaan sosial antara orang-orang biasa di jalanan kota Minos, namun di Hadia, keadaannya sangat berbeda. Di kota kering, jika orang asing mencoba menebak asal-usul seseorang hanya dengan muncul, dia mungkin tidak benar. Selain para prajurit angkatan darat yang berpakaian serupa, sebagian besar penduduknya juga berpakaian dan berperilaku sangat mirip, seolah-olah mereka berasal dari kelas yang sama. Sebaliknya di kota Hadia, orang dapat dengan mudah mengetahui status sosial orang-orang yang melewati jalan-jalan di tempat ini. Ada kelompok pertama yang mudah dikenali, memiliki ciri khas kerah metalik di bagian leher. Inilah para budaknya. Kelompok lain yang mudah diidentifikasi adalah para bangsawan. Mereka jarang terlihat di sekitar sini, karena proporsi orang dengan latar belakang tersebut di tempat ini sangat terbatas. Lagi pula, ketika beberapa lusin bangsawan melewati Hadia setiap hari, ribuan orang dari berbagai asal lewat dan tinggal di sini. Para bangsawan, berpakaian sangat bagus, memiliki sikap arogan dan otoriter, bahkan dalam banyak kasus berpenampilan seolah-olah mereka adalah orang-orang pilihan dari surga. Tapi mungkin yang paling menarik perhatian dari orang-orang ini adalah bahwa mereka terus-menerus ditemani oleh banyak budak, dalam banyak kasus perempuan. Sedangkan untuk kelompok sosial lainnya, bajak laut dan bandit seringkali tertukar satu sama lain. Mereka berperilaku sangat mirip dan datang ke kota ini untuk tujuan yang persis sama. Dan mereka biasanya terlihat sama kotornya, mengenakan pakaian yang sudah tua dan kotor. Terkadang beberapa dari mereka berjalan di jalan tanpa bertelanjang dada, memperlihatkan dada dan punggung yang penuh bekas luka dan tato. Terakhir, ada kelas bisnis di tempat ini. Merekalah orang-orang yang benar-benar membuat pasar gelap berhasil. Kelompok semacam itu memfasilitasi pertukaran sumber daya keuangan para bangsawan, dengan barang yang dikumpulkan oleh bandit dan bajak laut. Mudah untuk mengenali mereka. Jika seseorang melihat seseorang berpakaian bagus, namun tanpa kerumunan budak, ditambah pengawal, maka hanya pedagang pasar gelap yang tersisa. Bagaimanapun juga, ini adalah kota di mana kelas sosialnya terdefinisi dengan baik, yang mungkin sangat baik bagi sebagian orang, dengan standar yang tinggi, namun sangat buruk bagi mereka yang memiliki ekspektasi lebih rendah terhadap populasi ini. Bagaimanapun, sementara Del dan teman-temannya kroni-kroninya sedang bersenang-senang di rumah bordil Dirs, kelompok tawanan sudah menyadari bahwa mereka telah dihentikan selama beberapa jam. Pada titik ini, setelah mendekati daratan, suhunya tidak terlalu tinggi, sehingga menjadi lebih nyaman bagi orang-orang yang terjebak di dalam kapal tersebut. Selain itu, saat ini, kelompok yang terdiri lebih dari 400 tawanan telah diberi makan dan minum dalam jumlah yang lebih besar. Bagaimanapun, mereka akan segera dijual di pelelangan budak, jadi mereka perlu terlihat sedikit lebih baik. Karena itu, Del memberi wewenang kepada seluruh budak untuk menerima makanan dan air secara lebih teratur hingga mereka diserahkan ke pasar gelap di kota Hadia. Pelelangan budak merupakan acara 2 mingguan di Hadia, di mana banyak budak yang dilelang. Biasanya, beberapa lot dibagi antara talenta para budak, dengan lot 1, dengan tawanan dengan talenta biru, yang umumnya digunakan dalam pekerjaan kasar, di ladang, pertambangan, Del. Lalu ada lot 2, yang berisi tawanan dengan bakat hitam yang biasa digunakan dalam reproduksi manusia atau sebagai kuali manusia. Sedangkan untuk jumlah, umumnya lot 1 berjumlah 30 hingga 50 tawanan, sedangkan lot 2 berisi 3 hingga 6 budak. Tidak mudah mendapatkan orang dengan talenta hitam. Lagi pula, tidak ada banyak orang seperti itu di keluarga bangsawan. Tapi selalu ada 1 atau 2 pilihan di pelelangan bagi orang-orang yang ingin membeli tanah tawanan 2. Meskipun bagian utara benua tengah belum, tidak ada pertempuran besar dalam beberapa ribu tahun terakhir, ini bukanlah tempat yang damai. Masalah terus datang dan pergi, dan naik turunnya keluarga bukanlah hal yang jarang terjadi di sini. Oleh karena itu, pasokan budak dengan talenta hitam hampir konstan. Tentu saja, biasanya tidak banyak budak yang dilelang, tapi tidak sulit bagi keluarga bangsawan untuk mendapatkan 10 budak seperti itu dalam setahun. Bagaimanapun, saat ini, Peter dan Joey sedang duduk di sel mereka di dalam kapal, berbicara dengan suara pelan. Tiba-tiba Barbara yang satu sel dengan Peter menghampiri mereka dan berkata, "Sepertinya kita sudah sampai di tempat di mana kita akan dijual. Kami sudah tidak beraksi selama beberapa waktu,
dan mereka bahkan memberi kami lebih banyak air dan makanan, itu pasti karena kami hampir memenuhi harapan mereka. Pria yang lebih tua mengatakan ini sambil menghela nafas dalam hati. Apa yang akan terjadi selanjutnya tidak pasti dan sangat berbahaya. Jika beruntung, mereka akan hidup beberapa tahun saat digunakan untuk reproduksi manusia. Tetapi jika mereka kurang beruntung, budidaya mereka mungkin akan tersedot dalam waktu singkat, dan kemudian mereka akan dikorbankan. Reproduksi tidak sesederhana yang terlihat pada pandangan pertama, sehingga mereka dapat memperoleh beberapa tahun dengan situasi tersebut, seperti ini. Semakin signifikan perbedaan levelnya, semakin rendah kemungkinan terjadinya pembuahan. Ini adalah hambatan terbesar dalam hal ini. Tapi tidak hanya itu, perbedaan pangkat fisik juga mengurangi kemungkinan seorang anak menjadi ayah. Misalnya, jika seseorang dengan fisik tingkat umum memiliki hubungan dengan seseorang yang memiliki fisik tingkat ilahi, kemungkinan terjadinya pembuahan akan menjadi nol. Ini karena, meskipun bakat berhubungan dengan jiwa, fisik dikaitkan dengan tubuh fisik. Jadi, perbedaan besar dalam kualitas sel-sel yang terlibat dalam proses tersebut akan membuat pembuahan menjadi tidak mungkin dilakukan. Tetapi bahkan jika mereka memiliki level dan fisik yang sama, tidak mudah untuk hamil di dunia spiritual. Semakin tinggi level dan semakin tinggi pangkat fisik keduanya, maka peluang keberhasilan pembuahan akan semakin berkurang. Ini adalah cara alam menjaga keseimbangan dunia. Jika tidak, dalam waktu singkat, kekuatan rata-rata planet ini dapat melonjak tanpa adanya sumber daya yang cukup sebelumnya. Oleh karena itu, orang-orang dengan level tinggi dan peringkat fisik yang bagus harus bekerja untuk bisa hamil. Sebaliknya, orang yang lebih lemah dan dengan fisik yang lebih rendah lebih cocok untuk reproduksi. Jadi, jika mereka sedikit beruntung, mungkin mereka bisa mendapatkan kehidupan beberapa tahun. Peter kemudian melihat ke arah mereka berdua dan berkata, "Menurutmu kemana kita akan dikirim?" "Aku juga tidak tahu. Sampai beberapa bulan yang lalu, aku belum pernah meninggalkan kerajaanku," jawab Barbara sedih, mengingat semua yang terjadi selama itu. Setelah itu, Joey lalu berkata dengan suara serak, "Ada beberapa keluarga di kerajaan Cromwell yang terkenal karena penggunaan tenaga kerja budak. Mungkin kita akan berakhir di tangan salah satu dari mereka. Saya kenal dua di antaranya, satu adalah keluarga Chambers, dan yang lainnya adalah keluarga Bowen. Meskipun mereka bukan keluarga papan atas di kerajaan Cromwell, mereka masih cukup kuat dan berpengaruh." Mendengar ini, Peter merasa dia sudah mendengarkan salah satu nama itu di suatu tempat ketika alisnya mulai menyatu erat. Dia kemudian teringat sesuatu. Siapa nama belakang orang itu? Kamar Leroy. Dia bergumam pelan, mengingat apa yang Minos katakan padanya dan Maxwell selama ujian kedua turnamen spiritual ketika Stuart muda sedang memburu pria itu. Kebetulan sekali, dia berbicara dengan suara rendah sambil masih menunjukkan ekspresi terkejut dan kaget di wajahnya. Melihat hal tersebut, baik Joey maupun Barbara penasaran ingin tahu mengapa Peter bereaksi seperti itu terhadap nama-nama tersebut. Dia kemudian bertanya, "Peter, apakah kamu kenal seseorang dengan kekuatan ini?" "Kurang lebih, tapi dia sudah mati," jawabnya tanpa memberikan terlalu banyak detail. Bahkan jika dia berada dalam situasi yang mengerikan ini, Peter tidak akan menimbulkan masalah pada Minos dengan mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Bagaimanapun, Peter adalah salah satu dari sedikit orang yang berpartisipasi dalam turnamen spiritual yang mengetahui asal-usul Minos dan fakta bahwa dia tidak pergi ke Flaming Empire. Jika tersiar kabar bahwa dia tertinggal di utara benua tengah, pasti akan ada badai di kota. Kering tidak lama lagi, jadi, Peter tidak akan mengatakan apapun kepada siapapun tentang masalah kritis ini, karena dia setia kepada orang yang menyelamatkan nyawanya dan dia ingin melindungi keluarganya, yang mungkin akan tinggal di tempat itu. Dia kemudian melihat ke bawah dan berpikir, pantas saja lelaki itu begitu terganggu. Tumbuh dalam keluarga seperti itu. Seperti kata pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Peter kemudian mengesampingkan pikirannya dan bertanya pada Joey, "Kamu bilang kamu pernah mendengar tentang pasar gelap sebelumnya. Apa yang akan terjadi pada kita? Apakah kita akan dijual terpisah, seperti benda yang ditata di toko?" Orang tua itu kemudian menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi sebagai penyangkalan dan terbatuk. "Batuk? Pasar gelap menjual budak melalui pelelangan. Mereka membagi budak berdasarkan bakatnya dan kemudian menempatkan mereka di tempat yang berbeda untuk dilelang bersama-sama." "Oh,
Selain kita bertiga, berapa banyak orang di sini yang memiliki talenta hitam? Petrus bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar ini, Barbara adalah orang pertama yang merespons ketika dia melihat sekeliling dan mencoba mengingat dengan siapa dia berbicara sejak kebebasannya dicuri. Aku kenal 4 orang selain kita bertiga. Tapi mungkin yang lain akan bertindak. Masih ada lagi. Aku tahu 5 orang dengan talenta hitam selain kita. Tapi aku yakin jumlahnya tidak akan mencapai 15 orang secara keseluruhan, dengan rating talenta ini. Lelaki tua itu berkata sambil memandangi 2 pemuda yang berdiri di dekatnya. Aku mengerti. Semoga saja mereka menempatkan kita dalam kelompok yang sama. Peter menghela nafas kemudian, memperhatikan dengan baik bayangan para tawanan lain yang ada di tempat gelap di kapal itu. Dia berpikir bahwa peluangnya untuk bertahan hidup akan lebih baik jika dia bersama orang-orang yang secara psikologis lebih kuat. Lagi pula, orang-orang seperti itu lebih tahan dan memiliki lebih sedikit kerentanan yang bisa membuat mereka menyerah. Dan tidak bijaksana untuk berpikir dia bisa bertahan hidup sendirian. Peter mengerti bahwa dia saja tidak cukup. Sekalipun hanya seseorang yang bisa diajak bicara, dukungan sudah bisa menjadi hal yang membuatnya bertahan. Tidak ada yang tahu berapa lama dia harus menunggu hingga cahaya di ujung terowongan muncul, dan motivasinya mungkin tidak cukup kuat. Siapa tahu, hidup bisa menjadi sangat rumit jika situasinya semakin buruk. Banyak orang yang menyerah karena tidak memiliki kekuatan mental yang cukup kuat dan akhirnya terbawa suasana, bahkan terkadang menjadi gila. Untuk semua itu, dia ingin bersiap, memiliki orang-orang seperti Barbara dan Joey sebagai sekutu. Aku juga berharap begitu, kata Barbara sambil memejamkan mata sejenak dan mengingat apa yang dilihatnya beberapa bulan terakhir ini sebagai seorang tawanan. Dia telah bertemu dengan beberapa orang lainnya. Kebanyakan dari mereka berada di kapal itu, tetapi mereka sudah putus asa. Mereka tidak saling membunuh karena mereka terlalu pengecut untuk melakukannya. Bagaimanapun juga, pengorbanan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Tapi ada satu orang selama ini yang bertindak lebih tegas. Barbara telah menyaksikan pengorbanan beberapa bulan lalu ketika mereka melewati wilayah pesisir barat tengah Kerajaan Ombak. Dia kenal pria yang melakukan ini. Mereka bahkan bisa dianggap sebagai sekutu dalam periode penawanan ini, tapi pria itu menjadi gila setelah beberapa minggu berada dalam kegelapan tempat mereka ditahan. Setelah itu, Barbara menjadi lebih berhati-hati dengan siapa dia berinteraksi. Pria itu terlihat sangat fokus pada awalnya, namun pada akhirnya, dia tidak tahan, bahkan orang lain yang dia kenal pun tewas dalam tindakan bunuh diri pria. Dia hanya belum mati, hanya karena keberuntungan, karena dia telah dipindahkan dari selnya sehari sebelum kejadian. Bagaimanapun, ketiganya terus berbicara sebentar, berbicara dengan suara pelan dan santai sehingga mereka menghabiskan energi sesedikit mungkin. Saat kelompok tawanan terjebak di kapal itu, ketiga rekan tersebut telah memuaskan hasrat kebinatangan mereka di rumah bordil yang mereka datangi sebelumnya. Berjam-jam telah berlalu, dan hari sudah panas di kota Hadia. Langitnya biru, bahkan tidak ada satupun awan di langit. Rasanya seperti hari musim semi, dengan suhu yang menyenangkan dan angin yang khas di kota tepi pantai manapun. Daun-daun pohon palem bergoyang mengikuti arus angin, sementara asap dari cerobong asap beberapa bangunan mulai mengeluarkan asap dari dapur-dapur yang tak terhitung jumlahnya yang ada di kawasan ini. Saat itu adalah waktu sarapan, dan aroma roti dapat dengan mudah tercium di udara, bersamaan dengan suara gerakan pertama yang bergema di seluruh kota itu. Jendela dan pintu dibanting, orang-orang mulai berbincang di jalanan sementara beberapa burung kecil berkicau di atap rumah dan gedung. Dan di sela-sela itu, ketiga pria tersebut berjalan menyusuri jalan-jalan di kawasan tua kota Hadia, berpakaian lebih formal dari sebelumnya, dengan celana panjang dan kemeja bagus yang menutupi bekas luka dan tato mereka. Bahkan jika mereka adalah individu yang arogan dan pemberontak, Dale dan rekan-rekannya tidak akan mengambil risiko dikeluarkan dari pelelangan pasar gelap hanya karena berpakaian buruk. Orang-orang yang mengorganisir pasar gelap tidak terlalu pilih-pilih, tapi mereka masih memiliki beberapa aturan dasar yang harus dipatuhi. Karena itu, Dale dan kedua rekannya tidak mau mengambil risiko. Mereka hanya ingin menjual para tawanan itu dan mendapatkan kristal spiritual yang layak. Setelah itu, kelompok bajak laut bisa menikmatinya selama beberapa minggu, pergi ke rumah bordil bahkan membeli senjata spiritual. Sebagai penjahat, mereka membutuhkan peralatan baru, tanpa cacat, yang dapat bekerja dengan baik dalam pertarungan.
Akhirnya, ketiganya tiba di suatu tempat, setelah sekitar 30 menit berjalan kaki. Mereka bertiga berangkat pagi-pagi sekali untuk datang ke sini, ke markas pasar gelap hadiah, tempat lelang 2 mingguan berlangsung. Di tempat mereka berada, terdapat sebuah bangunan besar berlantai 6, yang dari luarnya bahkan bisa disamakan dengan sebuah arena karena bentuknya yang tidak biasa dari luarnya. Tapi ini bukanlah sebuah arena. Tidak, di dalam, ada bangku penonton besar, dan di seberang kursi pelanggan, ada panggung di mana benda yang dilelang dipajang. Selain itu, bangunan tersebut memiliki beberapa ruangan di 6 lantai, tempat berbagai barang dijual dan ditukar di tempat tersebut. Pokoknya mereka bertiga tidak mengagumi keindahan bangunan itu dan segera masuk ke sana, mengikuti arus orang yang datang dan pergi dari tempat itu. Saat masuk, mereka segera melanjutkan ke bagian tertentu dari pasar gelap, di mana para bajak laut dan bandit dapat berbisnis dengan organisasi di balik tempat ini. Dale telah melakukan ini berkali-kali sebelumnya, jadi dia mengetahui tempat ini sebaik telapak tangannya. Kemudian, dia langsung menuju ke tempat yang dia tuju. Dan tidak lama kemudian mereka sampai di sebuah koridor besar, di mana terdapat banyak pintu, di kedua sisi tempat itu. Seorang wanita sedang duduk di kursi di belakang meja, sementara beberapa penjaga terlihat setiap 20 meter di bagian gedung tersebut. Ada juga satu orang yang dihadiri oleh wanita itu pada saat Dale tiba di sana. Waktu berlalu, dan orang lain telah memasuki salah satu ruangan di koridor itu ketika wanita itu tiba-tiba berkata, "Yang berikutnya bisa datang." Setelah itu, ketiganya mendekatinya, dan kemudian mereka mendengar sebuah pertanyaan. "Produk apa yang akan dijual, budak?" Oh, dia kemudian melihat kartu sejenak dan melanjutkan. "Baiklah, kamu bisa menunggu di kamar 27. Sebentar lagi, penanggung jawab akan datang ke kamarmu untuk membereskan masalah ini." Segera setelah itu, Dale dan rekan-rekannya menuju ruangan tersebut, menunggu negosiator datang untuk berbicara dengan mereka. Selang beberapa menit, seorang pria parubaya akhirnya memasuki kamar nomor 27. Dia berpakaian sangat bagus, mengenakan jas dan topi hitam yang akan membedakan pria ini dari pria manapun di kota ini. Dia kemudian melihat ke arah trio bajak laut dan memasang senyum palsu di wajahnya saat dia duduk di seberang sofa tempat ketiganya duduk. Pak Dale, kolaborator lama organisasi kita, hehe. Sepertinya kamu baru pulang dari jalan-jalan ya. Ucap lelaki itu sambil membaca selembar kertas yang ada di tangannya. Rupanya wanita sebelumnya telah menerima ide dari Dale dan teman-temannya dan menyerahkannya kepada negosiator tersebut. Lord William benar. Saya baru saja kembali dari perjalanan, dan saya mempunyai banyak tawanan untuk dijual ke pasar gelap hadiah. Dia menjawab dengan sopan. Pria yang memasuki ruangan ini adalah salah satu dari 4 manajer yang menjalankan cabang pasar gelap ini, yang terletak di Kerajaan Cromwell. Dia yang terkuat kedua di tempat ini, berada di level 47. Pria itu kemudian tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, mari kita bicara bisnis. Berapa banyak tawanan yang kita bicarakan?" 414, 13 dengan talenta hitam dan sisanya dengan talenta biru. Salah satu rekan Dale merespons, "Oh, banyak individu dengan bakat hitam. Hahaha, kita beruntung kali ini." Dale tersenyum seolah itu benar-benar sebuah kehormatan baginya. Setelah itu, William terdiam beberapa saat, lalu dia berbicara. "Bawa mereka ke sini, lelang bulanan akan dilakukan seminggu lagi, jadi saya ingin bawahan saya melihat kondisi para tawanan ini. Adapun nilainya masing-masing, tergantung pada tingkat budidaya masing-masing, usia, jenis kelamin, dan kondisi kesehatan. Seperti yang sudah kalian ketahui, harganya bisa berkisar antara 800 hingga 2000 rendah, kristal spiritual kelas pertawanan dengan bakat biru dan dari 4000 hingga 9000 kristal untuk setiap individu dengan bakat hitam.